Martial Master 5859. Binatang langit berbintang itu merasakan kekuatan tak terlihat mencengkeram dadanya. Dengan letupan, sebuah lubang besar muncul di dadanya di beberapa titik, dan hati Kaisar menghilang seketika. Hatiku Kaisar Agung, dengan raungan, binatang langit berbintang yang terkena pukulan keras menghantam gunung berapi besar yang meleleh di sampingnya, menyebabkan gunung berapi itu runtuh. Saya ingin melarikan diri segera setelah saya menggerakkan tangan saya. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Qin Chen bermain dengan hati Kaisar di tangannya dan menyimpannya dalam sekejap. Hati Kaisar Kabru benar-benar terkoyak. Ini, metode macam apa ini? Bayangan hitam dan wanita merambat yang tersisa tiba-tiba berubah warna. Jangan menahan diri, teriak Black Shadow dengan marah. Dia mendengus dingin, dan kekuatan angin jahat yang tak terlihat langsung memenuhi udara, dan langit di sekitar bintang lava tiba-tiba menjadi gelap. Alam seribu ilusi, Posala melirik Qin Chen, dan sedikit cahaya ilahi hijau mekar dari tengah alisnya. Bas, diam-diam, serangan spiritual yang menakutkan menyelimuti Qin Chen, menyerang jiwa Qin Chen dan menghalangi persepsi Qin Chen. Namun, Qin Chen, yang kekuatan jiwanya telah dibaptis oleh dimensi tinggi, menyatu dengan alam semesta asli, dan memiliki kehendak laut mati di dalam dirinya, tidak dibutakan oleh hal ini sama sekali. Kebingungan jiwa, Qin Chen merasakan invasi pihak lain, dan keinginan jiwa wanita anggur ini memasuki alam Kaisar Puncak untuk pertama kalinya, mirip dengan Sage Agung Yilong. Tapi jiwa wanita ini bingung. Tapi ini adalah aturan jalan kayu yang unik, melembabkan benda secara diam-diam, dan juga menutupi Qin Chen pada tingkat spiritual khusus. Ini sangat aneh, seperti kebingungan, daripada mempengaruhi jiwa Qin Chen secara langsung serangan. Penekanannya adalah pada kehidupan tanpa akhir, binatang langit berbintang yang menghantam tanah dengan keras menoleh ketakutan pada saat ini, matanya yang berwarna darah dipenuhi dengan rasa dingin, dan tiba-tiba ia membuka mulutnya ke arah Qin Chen. Wow, serangkaian sisik emas yang menakutkan dengan cepat terbang keluar dari mulutnya. Begitu sisik emas ini muncul, aura emas yang menakutkan berkembang, dan tiba-tiba menghilang seolah menekan keabadian. Sisik emas ilusi menghilang begitu saja. Saat berikutnya, kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen muncul, membentuk kekuatan formasi khusus yang menekan Qin Chen debu. Ledakan, kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan dengan keras. Hei, formasi prinsip besar yang menekan asal mula jalan besar di dalam tubuh, dan ia memiliki kemampuan untuk memenjarakan kekosongan. Qin Chen menunjukkan keterkejutan itu luar biasa. Itu diambil di hati Kaisar Agung. Setelah itu, dia mampu melancarkan serangan seperti itu. Tang, dalam formasi inkarnasi skala emas, bayangan hitam berevolusi menjadi kehampaan gelap. Setelah wanita pohon anggur melemparkan 1000 ilusinya, tanaman merambat dengan pola logam mekar muncul dari udara tipis, menutupi Qin Chen, dan langsung terjerat dan dikencangkan untuk menahan Qin Chen dengan erat, debu, dan menyusut. Tanaman merambat ini sangat kuat dan mengandung banyak kekuatan seperti penindasan, pengurungan, dan pencekikan. Orang ini bahkan tidak berhasil menghindari kita. Posara, si wanita anggur, terkejut. Cekik dia dan ambil kembali hati Kaisar Kabulu. Bayangan hitam juga berteriak keras, dan dunia gelap tak kasat mata turun dari tingkat lain, terhubung dengan dunia ini dan menekan Qin Chen. Fisik, jiwa, dan beberapa serangan besar semuanya menimpa Qin Chen. Dikombinasikan dengan formasi menakutkan dari sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi benang dan rantai emas untuk membungkus Qin Chen, membuat orang-orang yang sedikit ketakutan tidak bisa menahan nafas lega. Menang, terjebak oleh metode terbaik mereka tidak dapat memikirkan cara lain agar Qin Chen di depan mereka dapat membebaskan diri. Selama kekuatan magis spasial lawan terkendali dan mereka bergabung, tidak peduli seberapa kuat mereka dapat menekan mereka tanpa rasa takut. Hanya orang idiot seperti Gugu yang akan melarikan diri tanpa perlawanan.
Sejak Qin Chen terjebak oleh formasi skala emas Kabulu, memasuki alam ribuan ilusi di Basala, dan diselimuti dunia gelapnya sendiri, hasilnya sudah hancur. Apakah ini kekuatan magis pamungkasmu? Suara Qin Chen tiba-tiba terdengar di sangkar tanaman merambat logam yang diselimuti lapisan. Dia melihat tanaman merambat logam yang melilitnya erat dan masih mengencang, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh yang terkondensasi dengan menyerap ratusan juta kristal kaisar dimobilisasi dalam sekejap, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap. Tubuh Qin Chen telah dibaptis oleh tingkat dimensi tinggi. Bahkan jika klon Kaisar Dewa datang dan mengaktifkan jejak kekuatan sebenarnya dari Kaisar Dewa, itu tidak dapat disakiti seketika. Kekuatannya begitu kuat sehingga bisa mencapai tingkat yang luar biasa. Bang 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 bang, dengan sedikit tenaga, atau sedikit meregangkan tubuhnya, akar dari banyak tanaman merambat logam yang membungkus Qin Chen runtuh. Ledakan, dia mengangkat kepalanya, dan kemauan spiritualnya yang kuat menyapu dirinya. Sama seperti matahari terik yang menyinari uap air di sore musim panas, dampak mental dari wanita anggur Basara menguap, segera. Dan kekuatan cahaya keemasan menakutkan yang mengelilingi dan menekannya secara diam-diam dimusnahkan ketika menyentuh tubuh Qin Chen. Adegan seperti itu membuat ketiga orang kuat yang mengambil tindakan itu tercengang. Pohon anggur jalanku langsung hancur. Wanita anggur itu tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini adalah pohon anggur asli yang telah aku pelihara selama beberapa zaman. Kekerasannya dapat disebut sebagai senjata puncak kekaisaran, dan memang begitu, baru saja patah seperti ini. Dia bisa menerimanya meskipun tanaman merambatnya diregangkan. Bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Ini seperti memegang sepotong kayu untuk menahan bintang neutron yang mengembang, dan dalam sekejap berubah menjadi abu. Banyak kekuatan langit dan bumi yang dipadatkan oleh binatang langit berbintang dengan sisik emas khusus secara alami dimusnahkan ketika mereka menyentuh tubuh Qin Chen. Kebal terhadap semua serangan, tubuhnya sama sekali tidak tertekan oleh formasiku. Binatang langit berbintang itu ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang dia temui ketika formasi skala emas yang dia kendalikan bersentuhan dengan tubuh Qin Chen. Ketika disentuh, ia dimusnahkan. Dunia gelap yang ditransformasikan oleh bayangan hitam juga bergetar. Dunia gelapnya terletak di dimensi lain langit dan bumi. Begitu ia tiba, ia dapat menarik musuh ke dunianya sendiri dan melawannya di medan perang utamanya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan dengan ngeri bahwa setelah dunia gelapnya datang, tubuh Qin Chen tidak pernah ditarik ke dunianya olehnya, tetapi masih berada dalam kehampaan laut kosmik. Jelas, kekuatan dunia gelapnya telah menyelimuti Qin Chen, tetapi di dunia gelap, dia tidak dapat merasakan keberadaan tubuh pihak lain, seolah-olah tubuh pihak lain tidak ada sama sekali di dimensi ini. Kekuatan macam apa ini? Puncak yang tak terkalahkan. Ini jelas merupakan puncak kekuatan yang tak terkalahkan. Wanita anggur itu tampak ketakutan, dan dia ingin melarikan diri saat menyampaikan pesan. Ledakan, tubuh Qin Chen bergetar, langsung menghancurkan sangkar pohon anggur tak berujung yang mengikatnya. Dengan satu langkah, dia muncul di depan wanita pohon anggur itu. 5 jari terulur, berubah menjadi cakar tajam, dan langsung meraih kepala wanita pohon anggur itu. Engah, kepalanya meledak seketika dan berubah menjadi kekacauan. Kekosongan di dekatnya dimusnahkan. Kekuatan mengerikan berdampak pada tubuh tanaman merambatnya, memusnahkan tubuh tanaman merambatnya yang kuat lapis demi lapis, memperlihatkan kaisar kristal yang mekar dengan hati hijau. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi yang samar-samar muncul di kehampaan, berubah menjadi wajah ketakutan dan keputusasaan, memohon belas kasihan, biarkan aku pergi. Aku adalah anggota klan kayu di alam roh kayu, jika kamu membunuh aku. Puff, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen menggunakan kelima jarinya untuk memusnahkan jiwa lawan secara instan dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Dalam satu pukulan, tubuh dan jiwa Posala dari klan kayu dimusnahkan sepenuhnya.
bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pertama, hati kaisar binatang buas langit berbintang Kabulu dicabut, kemudian tanaman merambat kehidupan Basara dihancurkan, dan kekuatan susunan skala emas tidak dapat ditambahkan ke dalamnya menarik pihak lain ke garis lintang yang sama dengan dirinya. Basara bahkan tidak bisa menahan pukulan lawan. Ini sangat merangsang bayangan hitam dan binatang buas langit berbintang. Meskipun Basa Luo dari klan kayu bukanlah yang terkuat di antara mereka, sebagai orang kuat dari klan kayu, vitalitas dan sarana penyelamatan nyawanya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik depan Qin Chen. Anak ini tertusuk di tangan, kita bukan tandingannya, ayo cepat. View, di dunia gelap, kekuatan tak terlihat muncul, seolah-olah berada di dunia lain dan ingin menghilang dari dunia ini. Kekuatan dunia, cara keberadaan bayangan hitam ini cukup aneh. Ia dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan keluar langsung dari lapisan kehampaan lainnya. Kekuatan aneh dunia. Qin Chen mengangkat kepalanya dan matanya bersinar. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, metode mereka cukup aneh. Misalnya, metode melarikan diri bayangan hitam saat ini setara dengan bertransformasi ke dunia lain dan melarikan diri langsung dari tingkat kehampaan pihak lain. Tetapi bagi Qin Chen, yang telah mengintegrasikan alam semesta asli, memahami jalan dunia bawah, memelihara dunia yang kacau di dalam tubuhnya, dan mengintegrasikan kekuatan dimensi yang lebih tinggi, metode ini agak kekanak-kanakan. Kekuatan apa di dunia ini yang dapat melampaui dimensi yang lebih tinggi? Berdengung, Qin Chen tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangkat tangannya. Wow, seolah-olah langit telah ditangkap secara langsung. Dunia gelap yang turun runtuh dan menghilang dalam sekejap, bayangan gelap tertahan di tangan Qin Chen, seolah-olah dia sedang memegang bola kabut hitam. Tidak, jangan bunuh aku anggota klan bayangan, dan aku bersedia menyerahkannya. Puff, Qin Chen meremas tangan kanannya, dan bayangan kabut hitam meledak seketika. Beberapa kabut hitam berputar dan meronta dengan keras, mencoba melarikan diri, tetapi di bawah kehancuran kekuatan dunia di telapak tangan Qin Chen, kabut hitam ini bukan jejak bayangan itu bisa lepas sama sekali, dan mereka semua tercekik hingga ke dalam ketiadaan. Pada akhirnya, hanya kristal hitam legam yang tersisa mengambang di sana, yang merupakan bayangan jantung kaisar, serta beberapa harta luar angkasa yang ditinggalkannya. Sementara kabut hitam berjuang, jejak kekuatan korosif menembusnya, mencoba memberikan pukulan putus asa, tetapi gagal melukai rambut Qin Chen. Satu lagi telah terpecahkan. Qin Chen menyingkirkan hati kaisar agung dan harta karun luar angkasa dalam bayangan, dan berbalik untuk melihat.